Lukas NMB terdesak, Presiden Jokowi dan masyarakat Papua minta tindakan tegas. Cepat atau lambat, Gubernur Papua Lukas NMB akan menyerah pada KPK dan mau diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi. Sebab posisi Lukas NMB kini kian terdesak. Orang nomor 1 di Papua itu sudah tak mendapat dukungan politik. Presiden Joko Widodo dan masyarakat Papua minta Lukas menyerah dan mau datang ke KPK sebagai bentuk penghormatan pada hukum Indonesia. Presiden mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Anggota Majelis Rakyat Papua Dorince Mbehwe juga mendukung KPK untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Lukas NMB. Dukungan Dorince dilatar keyakinannya bahwa KPK dan PPATK telah mempunyai bukti-bukti yang cukup sebelum menetapkan Lukas sebagai tersangka. Agar proses hukum itu dapat berjalan secara baik, Dorince meminta Lukas kooperatif. Dan kuasa hukum Lukas diharapkan tidak memberikan pernyataan provokatif karena bisa menyebabkan situasi tidak kondusif. Dorince juga meminta masyarakat Papua tetap tenang dan patuh terhadap hukum yang berlaku serta mengawal proses hukum terhadap Lukas NMB. Kendati masyarakat memperhatikan ada beberapa dana korupsi yang digunakan Lukas untuk perjudian. Menurutnya, perjudian dengan menggunakan dana korupsi sangat tidak etis. Karena di kampung-kampung di Papua masih banyak masyarakat yang miskin dan menderita. Dorince mengungkapkan situasi keamanan di tanah Papua harus tetap aman dan nyaman. Pasalnya, pada Oktober 2022 mendatang, Papua akan menjadi tuan rumah event nasional yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung sejak 24 sampai 30 Oktober 2022 di wilayah adat Tabi Jayapura. Kuasa hukum Lukas Stefanus Roy Rening merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar kliennya menghormati panggilan KPK. Kepada wartawan di kantor penghubung pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Stefanus mengatakan pihaknya menghormati permintaan Jokowi itu. Namun, pihaknya saat ini masih menunggu kondisi kesehatan Lukas membaik sehingga dapat menjalani pemeriksaan KPK. Stefanus menjelaskan kondisi kesehatan Lukas yang saat ini menderita sejumlah penyakit hingga harus menjalani pengobatan di Singapura. Selain mengalami gejala penyakit ginjal, kata Stefanus, kliennya juga berusaha menghindari serangan stroke yang pernah 4 kali menyerang Gubernur Papua itu. Dia khawatir apabila tidak mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai, kondisi kliennya semakin memburuk dan justru tidak dapat menjalani pemeriksaan KPK. Oleh karena itu, Stefanus menawarkan solusi agar tim dokter KPK bertemu dengan tim dokter pribadi Gubernur Papua di Jayapura. Hal itu untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas dan mengecek langsung kebenarannya. Indonesia Corruption Watch mendesak KPK melakukan upaya jemput paksa setelah Lukas bangkit dari panggilan tim penyidik pada kemarin. ICW menilai permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas kepada Presiden Jokowi tidak masuk akal. Agar polemik kesehatan Lukas dan pemanggilannya oleh KPK dapat segera terpecahkan, ICW meminta KPK segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.